Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mungkin secara umum kita baru berjumpa secara fisik langsung di masjid yang sangat kita cintai ini. Tentu mendengarkan penceramah dengan silih berganti orang, dengan silih berganti tema, dengan berbagai kajian sudah menjadi hal yang sangat begitu kita nantikan. Malam ini saya, Alfian, akan mencoba mengajak para jamaah untuk melihat ada 3 persoalan umat Islam dari sekian banyak persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita inventarisir. Yang pasti pertama, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam penghujung 10 hari terakhir, hampir semua masjid menyiapkan berbagai paket acara. Dan secara umum program-programnya mengarah kepada proses kedekatan dan penghayatan yang mendalam terhadap syariat Islam, terutama aktivitas i'tikaf. Saya akan memulai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang pertama dalam tema atau dalam judul ceramah malam ini. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan penyesatan berita. Kita umat Islam sangat sering mendapatkan hal-hal yang membuat kita akhirnya salah, kalah, dan kita jadi tertuduh. Banyak kejadian demi kejadian yang berjalan tanpa ada yang membela. Kita akan sama-sama melihat beberapa contoh-contoh baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Pada malam ini saya mengajak para jamaah untuk sama-sama memahami bahwa banyak kejadian demi kejadian yang kita dipaksa untuk percaya dengan media yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kalau besok malam ada launching website Darussalam dan TV Darussalam, maka saya bilang top. Artinya sebuah bentuk perlawanan konkret terhadap kebohongan dan pembohongan yang terus-menerus. Yang paling dekat misalnya kasus Kendal. Saya sangat bisa memahami para jamaah lebih banyak merujuk pada televisi. Apalagi kemarin teman-teman Forum Umat Islam di bawah Ustadz Al-Khattat dan juga teman-teman dari Front Pembela Islam itu betul-betul digoreng, dipanggang. Ya, kalau bahasa Betawinya itu dikeroyok habis dalam Indonesian Lawyers Club. Ini merupakan satu fakta yang kalau kita runut lagi nanti kita akan terkejut bahwa banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya merugikan umat Islam, membutuhkan solidaritas, membutuhkan doa dari kita. Kita malah dengan senyum sinis, kita mencibir, bahkan kita menghujat, malah kita menyumpahinya dengan sumpah-sumpah yang mengarah kepada bentuk-bentuk destruksi. Kita akan mencoba melihat beberapa kejadian. Saya akan mengajak para jamaah mengikuti atau mengingat memori sekitar 2011-2012. Sekitar bulan Februari tahun 2011, tanggal 4 Februari, itu ada penyerbuan ke kampung Cikesik. Penyerbuan kampung Cikesik oleh 7 mobil yang dibawa oleh oknum-oknum manusia-manusia penganut agama Ahmadiyah. 7 mobil itu dari Indramayu, dari Kebonjeruk, Jakarta Barat, dari Bogor. Ke-7 mobil itu datang menyerbu sebuah kampung Cikesik, Pandeglang, dan kita hanya disajikan berita akibat. Kita tidak pernah diajak memahami asbabul wurud, asbabun nuzul, dan sebab awal persoalan. Maka yang kita dengar kemudian, pemirsa, telah terjadi kerusuhan dan telah mati 7 orang Ahmadiyah oleh para anarkis. Padahal kejadiannya, saya tinggal di Tangerang, sudah 30 tahun saya tinggal di Tangerang, dan saya ketua umum jaringan masjid Tangerang Raya. Saya langsung datang ke sana, saya temui beberapa ulama-ulama di Banten. Bagaimana persoalannya? Tapi sayang berita itu berkembang terus kemana-mana, seolah-olah kita adalah orang yang sangat intoleran, yang sangat bersikap tidak pakai otak, anarkis, dan berita itu sampai sekarang masih mengendap di batok kepala kita. Yang terjadi sesungguhnya adalah serangan oleh kaum Ahmadiyah, di mana Ahmadiyah itu bukan persoalan perbedaan agama. Ahmadiyah itu adalah agama sendiri, bukan Islam. Ini persoalan lain, mungkin lain kesempatan ada ustadz kita yang menerangkan.
Yang kedua, kasus Ciketing. Kalau jamaah ingat kasus Ciketing yang di Bekasi itu, semua orang hanya melihat adanya sebuah tindakan intoleran dari kaum muslim. Dan perlu dicatat para jamaah, kaum Kristen itu punya 3 watak. Di negeri kita itu kaum Kristen punya 3 watak. Watak pertama adalah mereka tidak pernah peduli dengan undang-undang yang berlaku. Kita boleh tengok di mana tempat mereka tuh semau gue. Yang kedua, mereka tidak peduli dengan asas proporsional. Yang ketiga, mereka tidak mau memberikan dukungan apresiasi sekecil apapun terhadap pemimpin yang berjiwa Islam. Jadi pada malam ini saya menghimbau para jamaah bahwa ada satu fakta di negeri kita, itu penyesatan dan pembohongan berita yang terus dijejalkan ke batok kepala kita. Akhirnya gagasan untuk membubarkan FPI menjadi kuat. Kalau saya menganjurkan agarnya kaum muslimin, kita punya berbagai sektor. Kalau almarhum MZ mengingatkan agar gerakan Islam itu seperti tim sepak bola. Ada yang penyerang, ada yang bagian pertahanan, ada yang kiper, ada yang tengah, ada yang gelandang, segala macam. Atau Taufik Ismail mengingatkan kita, yang di kanan jangan salah-salahkan yang di kiri, yang di depan jangan salahkan yang di belakang. Terus terang para jamaah yang berbahagia, berita-berita yang berkembang begitu cepat dan begitu membuat kita menjadi sangat berubah pandangan. Ambil contoh, Agim. Sampai tahun 2005, majalah Times dengan tegas menyebutkan bahwa Agim adalah manusia malaikat. Rentang tahun 2002, 2003, 2004 menjelang Agim mengumumkan pernikahannya, seluruh aktivitas dakwah dimanapun sangat berkeinginan mendatangkan Agim. Di mana kegiatan-kegiatan rohani Islam sangat menginginkan kedatangan Agim. Abdullah Gimnastiar, seorang ulama muda yang akhirnya namanya tenggelam. Tapi kita lihat, Agim baru punya istri 2 saja, tingkat permusuhan ibu-ibu resisten betul. Tapi ketika Eyang Subur yang bininya 8, ibu-ibu diam aja. Saya tidak menghujat, saya hanya ngajak berpikir waras. Tidak ada saya mendengar orang mempersoalkan si Eyang Subur bininya 8. Bahkan Eyang Subur bertahan dengan istrinya yang 8 itu pun malah sekarang pakai seragam, Teletubbies berseragam. Mungkin untuk bagian pertama saya langsung saja, takut nanti kita tidak sempat berkomunikasi. Ada buku yang dibuat oleh mantan wartawan TV One, Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam. Terakhir saya dengar dari teman-teman di toko buku Islam bahwa buku ini tidak lagi diterima di Gramedia. Gramedia menolak dan tidak lagi mau menjual buku ini. Saya ingin mengajak pada hadirin yang berbahagia, kita umat Islam harus betul-betul menghitung langkah. Gerakan-gerakan imperialis kolonialis, gerakan-gerakan kebangunan Cina Kristen, gerakan-gerakan kebangkitan PKI yang mempersiapkan 400 orang kader mereka untuk maju ke DPR RI nanti, menurut hemat saya hampir tidak terbaca. Kita hanya terus berdebat pada bagian-bagian yang sebenarnya kita bisa memberikan fungsi-fungsi profesionalisme, fungsi-fungsi kapasitas, fungsi-fungsi otoritas, fungsi-fungsi kepakaran. Akan sangat cantik sekali ketika teman-teman yang mempunyai penguasaan ilmu-ilmu agama dengan mendalam, maka mereka akan membuat arahan-arahan. Seperti besok pagi subuh saya setuju, jangan tanggung-tanggung ngasih judulnya, karena Syiah sudah berbahaya. Syiah sudah mempersiapkan pasukan bersenjatanya. Syiah sudah sampai berikrar untuk membunuh siapa yang mengganggu mereka. Itulah ikrar dari Jalaluddin Rahmat di berbagai kesempatan. Dan sekarang Jalaluddin Rahmat mencalonkan dari PDI Perjuangan untuk jadi anggota DPR RI. Sementara kaum muslimin masih banyak yang pantu pemilu najis. Saya minta pahami hal-hal yang sifatnya qat'i, yang sifatnya rumusan utama, kebenaran yang tak terbantahkan. Kita semua akan katakan sodakta sam'an wa ta'atan. Tapi dalam fikul waqi, dalam persoalan kajian-kajian ma'rifatum madaniyah, dalam kajian strategi perjuangan, perlu ada perbincangan. Saya ingin katakan yang paling lemah ini umat Islam, terutama dalam bidang politik. Kasus Jakarta 88,5%, tapi gubernurnya adalah komunis Kristen. Mungkin
Mungkin para jamaah bisa dibuka nanti di internet, siapa Alfian Tanjung, dibuka. Saya adalah narasumber utama di Angkatan Darat, spesialis tentang gerakan PKI, dan pemilu 2014 mereka menyiapkan 400 kadernya untuk masuk ke DPR RI. Kelompok Islam bekelahi, yang atu bilang politik togut, yang atu demokrasi kafir, yang ini terus. Lalu kalau nanti mereka dalam semua, lalu bilang yang pakai jenggot ditangkap, yang jidat hitam ditangkap. Biarkan kawan-kawan dengan partai bulan bintangnya, dengan PKS-nya, dengan P3-nya. Yang penting buat kita, wa qul i'malu fasallallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'minin. Apa sebab saya bilang begini? Kita mau bilang salah terus juga tetap ada yang ngurus. Mending kita lakukan purifikasi secara internal. Kita pernah punya Kasman Singodimedjo, kita punya Muhammad Natsir, kita punya Kartosuwiryo, kita punya Ki Bagus Hadikusumo, kita punya banyak tokoh-tokoh yang pernah berjuang untuk tegaknya syariat Islam. Kita punya Ahasan Bandung yang dengan kuat sekali berdebat dengan Pak Soekarno. Jadi kalau kita mau belajar dalam khasanah Indonesia, sebetulnya para ulama-ulama kita bermain pada sektornya cukup serius, dengan kapasitas, dengan keilmuan mereka yang luar biasa. Di kita itu kadang-kadang menurut saya lebih senang berkelahi sama teman sendiri. Buduh, keluar sampai berurat-urat itu kalau mau berkelahi sama teman sendiri. Tapi ketika dia melihat bagaimana penguasaan tanah jalur Tangerang saja, Banten itu sedang diproyeksi Provinsi Kristen Tangerang Raya. Dari ujung Pamulang sampai batas Tanjung Kait Tangerang Utara, 84% sertifikat tanah sudah di tangan para pendeta dan Cina-Cina Kristen. Pengembangan daripada yang namanya 3 kota emas, segitiga emas, 4 kota berlian, 5 kota intan, itu bersebar daripada Tangerang, kemudian bersebar ke Bogor, ke Depok, termasuk Cibubur kita di sini. Gerakan Kristen begitu punya skema. Menghadapi pemilu 2014, mereka menyiapkan 150.000 gereja baru. Lalu kita ngapain? Berantem terus. Yang ini enggak Islami, ini enggak nyunah, ini bid'ah, ini segala macam. Saya ingin ingatkan, tolong, kondisi kita memang tidak ideal. Saya himbau kawan-kawan, mungkin pada malam ini saya hanya ingin mengatakan penyesatan berita ini sangat banyak. Kasus lain misalnya kita lihat Ciketing tadi belum saya tuntaskan. Di Ciketing itu ada kasus pendeta ditusuk perutnya dengan pisau. Apa yang saya katakan dalam ceramah saya malam ini? Pendeta itu perutnya ditusuk dengan pisau oleh anaknya sendiri. Dalam kajian intelijen itu disebut viktimisasi. Cetek. Nah, karena kita terus menerus hanya baca koran, lihat televisi, hanya menonton berdasarkan rekomendasi dan responsi akibat, kita tidak pernah diajar secara logika klausul, secara konsideran ada apa sebenarnya sebelumnya. Kita telah terbiasa merespon sesuatu hanya dalam bentuk akibat, tidak pernah mengetahui sebab. Contoh yang paling sangat anyar adalah terorisasi. Terorisasi adalah sebuah gerakan sistematik dari kaum Kristen dengan satu statement mereka, kita habisi Islam dengan berseragam. Laskar Kristus, Laskar Kristus. Densus 88 merupakan bentukan daripada Juris Mere, Golose, dan kelompok-kelompok tentara-tentara, maksud saya polisi-polisi petinggi Kristen. Namun disayangkan polisi-polisi Islam tidak berani bicara. Itulah watak birokrat, watak aparat muslim. Kalau lagi punya jabatan, pura-pura nggak kenal. Kita kalau udah begini baru ke masjid. Kalau udah begini nih, mana Pak Jenderal mau sholat? Dulu lu punya jabatan jenderal kagak belain Islam. Giliran pensiun lu baru ke masjid. Bapak, Ibu mungkin biar kenal dengan saya. Saya ini Alfian, anak Tenabang. Jadi kalau ngomongnya goblek-goblek dikit Arab maklum. Ya, tapi ini fakta. Lihat saja misalnya yang di kasus di Taman Galaksi. Kenapa Taman Galaksi gereja bisa 7? Kenapa? Karena di sana di backup oleh Brigadir Jenderal Polisi yang bernama Rukmini. Jenderal Polisi Kristen aktif, belain Kristen. Kalau kita jenderal Islam pura-pura nggak kenal, jangan galak-galak, jangan galak-galak. Harusnya jenderal bilang, siapa yang ganggu, saya yang bela. Nah, itu kita hanya pernah punya ketika masa Faisal Tanjung atau Bang Adit atau Bang Kiflan. Sekarang ini sekuler, orang Jumatan di asrama polisi, di pusat kepolisian, pusat ketentaraan, jenderalnya main golf. Ustadz Alfian ngomong sembarangan. Yes, itulah yang mereka lakukan. Petinggi-petinggi kita itu otaknya memang sekuler kebanyakan. Yang membela agama, kalau nanti udah pensiun baru dia ngomong-ngomong belain agama. Kalau biar mati biar masuk surga. Nggak tahu malu.
Ini poin pertama saya katakan buat para jamaah, penyesatan berita begitu luar biasa. Akibatnya apa? Kata almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani, di antara kelemahan umat Islam adalah tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Ya, saya himbau buat semua jamaah, walaupun kita baru pertama kali berjumpa, semoga tertangkap tersirat makna. Yang kuinginkan adalah malam ini, mari kita pahami, kaum Kristen, kaum komunis, kaum sekuler, kaum Syiah, LDII dan sederet gerakan lain telah diingatkan Allah, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'di. Mereka begitu serius, maka buat kita jawabnya adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Mari semua yang mendengarkan ceramah malam ini, penyesatan berita kalau kita urai satu-satu kita akan tercengang. Banyak berita-berita bohong. Contoh yang paling dahsyat adalah kerusuhan Mei. Pemirsa, kita memperingati 16 tahun peristiwa reformasi. Hanya dua yang selalu disebut oleh para penyiar. Apa itu? Kerusuhan, dan yang kedua adalah pemerkosaan massal. Betul Pak? Betul kan? Hanya dua yang selalu diteriak-teriakan oleh si penyiar. Mari kita buka. Peristiwa 13-14 Mei itu memang itu dua ada, tetapi yang kedua tidak segitu. Badan Intelijen Nasional BIN dan FBI hanya punya data pemerkosaan yang terjadi hanya terjadi pada 3 orang. Kita tidak meremehkan kehormatan dan keperawanan seorang perempuan. Kalau 3 orang ini masalah apa tidak jamaah? Cuma 3 Pak. Data resmi dari BIN dan FBI cuma 3. Sementara yang mati di Yogyakarta Departemen Store di Klender 1.500 orang terpanggang di dalam pusat perbelanjaan. Yang mati di Ciledug Mall, yang mati di Lipo Karawaci Tangerang, dan yang mati di berbagai tempat-tempat pusat perbelanjaan, totally 25.000 orang yang mati terpanggang. Kenapa tidak pernah disebut-sebut oleh sang penyiar? Jadi kalau kita buka lagi kasus demi kasus, kita akan terkejut ketika ada pembakaran sebuah kampung muslim yang bernama Desa Waringin. Tanggal 9 September 2011, kampung muslim Waringin, 400 rumah dibakar dan rata dengan tanah. Diawali dengan dibunuhnya seorang tukang ojek yang bernama Darmin Saiman, yang ditembak dadanya dan dipanah punggungnya. Apa kata Mabes Polri? Apa kata Kapolri? Jangan diberitakan. Sungguh terlalu. Kalau urusan umat Islam, sampai rumah dibakar 400, sampai 7 orang mati terbakar, diawali dengan dibunuhnya seorang tukang ojek yang bernama Darmin Saiman di Gunung Nona di daerah basis Kristen, tetap tidak boleh diberitakan. Tapi ketika ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Susanti ditembak di Sulawesi Tengah, tidak perlu hitungan setengah hari, yang namanya Amin Rais, yang namanya Hidayat Nur Rohid, yang namanya pejabat-pejabat eksekutif, pejabat legislatif dan seterusnya cepat terbang sampai ke Sulawesi Tengah. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Ternyata sang pendeta dibunuh oleh temannya sendiri dan tidak ada beritanya lagi. Terus para jamaah, saya ingin katakan dengan terbuka, maka adanya website, adanya TV, walaupun kita punya TV komunitas, nggak apa-apa dulu. Karena memang pembuatan TV berskala nasional, internasional, kita memang punya hambatan kebijakan politik dan tirani daripada Amerika dan kaum-kaum kafir laknatullah alaih. Ini poin pertama, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Masih boleh terus? Baru 1. Yang kedua, fenomena remaja Indonesia. Saya coba manfaatkan 5 menit, mudah-mudahan bisa saya terangkan. Kalau Bapak Ibu terlalu percaya anak kita ada di pesantren, anak kita di sekolah Islamic boarding school, saya hanya mohon lakukan pemeriksaan tingkat lapis ke-17. Saya akan membuat 2 temuan yang sempat dibicarakan di berbagai kalangan para ahli pendidikan dan psikolog muslim. Mudah-mudahan bagi yang pernah mendengar ini mengulang, bagi yang belum ini menjadi perhatian. Adalah satu hari seorang ayah, kebetulan dia sedang off, dia sedang di rumah. Dia lihat kamar anak gadisnya yang SMA kelas 2 itu terbuka, kamar tidurnya. Kok kamar si Neng terbuka ya? Dia masuk, dia tok-tok-tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, nggak ada. Dibuka lebih lebar, terlihat handphone di atas meja belajarnya, anaknya nggak ada. Apa yang terjadi para jamaah? Handphone yang tergeletak ini diambil oleh ayahnya, dia buka file video. Anaknya ini perempuan, wanita, akhwat,
sekolahnya Islamic Boarding School kelas 2. TK-nya TKIT, SMP-nya SMPIT, belajarnya dari awal sampai terus tos-tosan, top markotop Islami gitu loh. Buka file video, ternyata bapaknya melihat satu film yang bermuatan ketika anak gadisnya mulai melepas jilbab panjangnya, melepas pakaian dalamnya, bordahnya, merengoknya, segala macam dan seterusnya. Saya tidak perlu membuat visualisasi. Cuma dalam film itu terjadi 2 kali proses persetubuhan si anak gadis itu dengan pacarnya. Handphone masih dalam genggaman ayah. Anaknya pulang. Ayah, handphone aku dipegang ayah ya. Tidak ada rasa takut, cuma dia nyengir-nyengir kucing gitu saja. Akhirnya dengan memelas ayahnya bilang, "Nah, apa yang kurang dari ayah? Dari kecil kamu dimasukkan sekolah Islam." Terus ayahnya dengan memelas, dengan suasana yang sendu mengungkapkan ekspresi kesedihan, kegalauan, kekecewaan dan mungkin juga kemarahan. Para jamaah tahu apa jawab anaknya? "Ada ayah," gitu aja dipersoalkan. "Temen aku dari dulu udah biasa, aku baru minggu kemarin kok ya." Perhatian buat semua orang tua. Malam ini ku ingatkan pada diriku sendiri dan semua. Hari ini kita berhadapan dengan satu situasi, anak-anak kita mengalami sebuah proses dehidrasi nilai-nilai transenden yang luar biasa. Satu. Yang kedua, ketika rombongan polisi itu membawa surat tugas untuk menangkap seorang anak SMK negeri di Jakarta ini. Ditengarai dalam surat penangkapan itu, anak itu adalah seorang germo, seorang mucikari. SMK kelas 2, mucikari alias koordinator para pelacur. Kalau almarhum Profesor Dr. Zaka Derajat menyebutnya dengan para pezina. Jangan berikan istilah yang baik buat orang yang berbuat maksiat. Kita kan suka pakai PSK segala, keren banget. Orang berzina, orang melacur pakai PSK. Diberikan kalimat yang sesungguhnya. Ya, para pezina, para pelacur begitu. Ya. Apa yang terjadi ketika polisi datang? Ayahnya marah. Karena anak gadisnya itu kalau di rumah itu betul-betul antagonis. Di rumah itu selalu menggunakan jilbab panjang alias kadang-kadang pakai mukena buat sholat dan selalu menggenggam Quran. Ketika polisi datang membawa surat untuk menangkap, maka si anak itu begitu sangat percaya diri akan terjadi over atau proteksi yang luar biasa dari ayahnya. Marah bapaknya sama polisi. "Polisi, Anda salah bawa surat. Lihat tuh anak saya. Solehat gitu, anak pengajian Pak, nggak mungkin. Maaf Bapak, saya bawa surat ini mesti bukan sembarang dibuat. Ini surat hasil investigasi dan laporan-laporan yang kami buat dalam pola-pola penelusuran kasus. Boleh kami bicara dengan anak Bapak?" "Adek, mohon maaf, Bapak polisi mau tanya." Dia tanyakan pertama nomor telepon yang memang dimiliki sebagai nama teman-temannya. Para jamaah perlu tahu di Jakarta ini menurut catatan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan beberapa para pemerhati patologi sosial yang cukup serius, tidak kurang dari 20 sampai 200 ribu remaja putri kita yang memang terbiasa menjadi pelacur pelajar atau pelacur kampus. Istilahnya ayam kampus. Disayang orang-orang tua banyak dikelabui dengan penampilan fisik mereka. Jadi ketika nomor telepon ditanya, dia menolak, dia melengos. Ketika ditunjukkan foto satu-satu, dia nggak mau jawab. Ketika ditunjukkan foto dia yang sedang mengantarkan temannya ke sebuah hotel, baru pucat. Bapaknya anak itu baru diborgol, baru dibawa ke kantor polisi. Dari 2 hal ini saya katakan para jamaah semua, penyebabnya bukan kita ingin memarahi mereka. Mereka dirusak dari awal dengan injeksi vaksinasi dan imunisasi. Masuknya tripsin babi, anjing dan monyet yang masuk dalam darah mereka, itulah yang membuat mereka mempunyai resistensi negatif terhadap berbagai persoalan. Yang kedua, game online yang selama ini mereka mainkan merusak sistem otak permanen mereka. Jadi gerakan-gerakan yang ada, film-film, tayangan-tayangan, kalau kita mengikuti, mengapa muncul geng Nero yang sadis, mengapa muncul kelompok anak geng Prangpang, Gerang Pang, itu saya punya pengalaman langsung melihat dan saya cukup trauma. Waktu itu saya khutbah Jumat di Masjid Asy-Syukur di Permata Hijau. Kebetulan agak kecepatan saya sampai, lebih cepat dari jam khutbah. Jam 11 saya udah sampai. Akhirnya saya santai-santai, jalan tidak terburu-buru, sampai di halaman masjid. Saya lihat satpam sedang marah-marah.
Rupanya satpam sedang mengomeli, memarahi seorang oknum anak pang. Apa tau pang ya? Yang hitam-hitam gitu, yang rambutnya jegrik-jegrik gitu kan. Nah, lagi kencing, lagi buang air kecil di halaman masjid. Kan satpam marah, "Dek, jangan buang, itu kan najis, buang kencing sembarangan di situ." Saya pikir habis ditegur begitu, itu orang pergi. Ternyata tidak, dia pergi manggil temannya. Tidak lebih dari 5 menit, temannya kurang lebih 100 orang datang dan satpam itu diseret dan kepalanya dihajar dengan gir. Jas! Sampai muncrat, saya aja kaget. Sampai berdarah itu. Jadi sekali lagi para jamaah, saya ingin katakan, kerusakan generasi muda kita ini adalah by design. Dengan adanya film-film yang dimainkan, dengan audisi-audisi yang dimainkan, dengan makanan, minuman, dan berbagai pusat jajan yang dibuat di mana-mana itu, mereka ada lomba-lomba jajan, makan, adu cepat, adu banyak. Ada satu pusat jajan yang baru muncul yang sangat terkenal di pinggir-pinggir jalan, angkanya 7 sama 11. Ya, itu mereka punya 2 program. Program pertama adalah lomba makan adu banyak dan lomba makan adu cepat. Itu mempengaruhi dengan targetis untuk merusak otak kecil bagian belakang. Tapi sayang memang yang begini terus berjalan. Saya ingin katakan, mari Bapak dan para jamaah semua, anak-anak kita jaga. Bukan hanya kita merasa sudah menyekolahkan karena sudah keluar uang banyak. Karena saya sebagai seorang dosen pendidikan, saya mengamati betul kebanyakan orang tua di kota, orang tua yang berpunya secara ekonomis, merasa sudah menyekolahkan anak kalau sudah bayaran. Bayaran sudah, uang SKS sudah, uang kos sudah, uang buku sudah, uang ini sudah, uang ini sudah. Wow, pokoknya kalau udah ngasih uang banyak, merasa sudah nyekolahin anak. Itu kalau di kota. Kalau di kampung, nggak mau sekolahin anak. Ya, di desa-desa, makanya kalau kita mencatat secara demografis, secara persentase, bahwa di negeri kita sampai akhir 2012 penduduk bangsa Indonesia 57% alumni SD. Ya, biar jamaah tahu, di negeri kita tuh 57% warga negara kita ini adalah alumni SD. Lalu yang SMP SMA jauh lebih kecil. Yang S1 cuma 8% se-Indonesia. Yang S2 berapa? Sekitar 2%. Yang S3 0,02%. Malu kalau kita bandingkan dengan di Palestina. Di Palestina dengan suasana yang begitu berat, dengan berbagai gejolak, apalagi setelah Muhammad Mursi dibajak, 61% warga Palestina S1, 42% warga Palestina S2, 22% warga Palestina doktor. Luar biasa. Di kita tidak seperti itu. Maka yang terakhir, saya ingin mengingatkan buat para jamaah, urgensi prioritas umat, saya pikir ada 2 yang mungkin harus dicarikan waktunya nanti, membahas tentang peran politik, sejarah perjuangan politik, dan peran bisnis, dan bagaimana melahirkan generasi-generasi yang punya mental bisnis dan proyek bisnis yang full Islam. Bukan lalu mendadak jadi konglomerat, tetapi masih jadi anteknya si Soros. Karena saya masih mengamati beberapa konglomerat kita itu tetap aja jongosnya Soros. Duitnya memang triliunan, duitnya memang banyak, tapi bukan untuk kepentingan jihad Islam. Kita perlu generasi-generasi yang mempunyai kekuatan ekonomi bisnis yang kuat, dan itu tentu bukan saya ahlinya. Tapi mungkin yang kedua, soal politik, saya himbau buat para jamaah, jangan memandang remeh konstelasi yang sedang terjadi. Ketika Wiranto sudah mengumumkan dengan Haritanu, itu isyarat daripada jaringan One China. Hasil pertemuan para pengusaha Cina di Singapura per Desember 2012, mereka menyatakan menyiapkan 500.000 triliun untuk memenangkan seluruh kader-kader Cina untuk menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati. Lalu kelompok Islam masih terus ngomong ini togut, ini kafir, otak kepake. Harus bicarakan antara yang idealisme, dasain dan dasolen. Kalau memang saudara-saudara yang mendengarkan ceramah yang akan saya tutup ini ingin memenangkan Islam, pilihan kita memang banyak. Kalau mau serius, mari kita siapkan pemimpin yang memang ketika disebut namanya, maka tumbuhlah cinta kita kepada dia. Yang kedua, kita mesti punya pasukan bersenjata yang bisa mengalahkan TNI dan Polri. Kalau nggak bisa, jangan ngomong dulu. Ntar kasihan kayak si Mursi itu, udah setahun dicoplok lagi. Ya, yang ketiga, mesti punya dana unlimited yang nggak pakai minjem lagi sama tetangga sama orang lain. Ya, kalau belum bisa punya duit yang unlimited untuk berjuang Islam, nanti dulu, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Yang keempat, mesti punya media yang dirujuk oleh seluruh umat Islam. Ya,
Dan yang kelima, kita mesti punya akses internasional yang akan mengamini kalau kita memproklamasikan negara Islam Indonesia. Kalau yang ini belum bisa, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Maka saya himbau buat para jamaah kita, umat Islam, pilihannya adalah mari kita bertumbuh di tempat masing-masing. Besarkanlah diri kita, luruskanlah niat kita. Marilah kita mengatakan bahwa kita umat Islam memang tidak dalam posisi yang cukup enak. Kita selalu kalah, disuruh jangan diskriminasi, tapi kita didiskriminasi. Ada dua contoh. Siapa yang bekerja di BCA, siapa yang bekerja di bank-bank asing, pasti gajinya beda dengan pegawai yang non-muslim. Silakan periksa. Dikit lagi nih mau malam takbiran 10 malam lagi. Nanti akan Polda akan kasih pengumuman, nggak boleh takbir keliling. Tapi giliran Cina kafir itu barongsai keliling dari Pamulang sampai Pantai Indah Kapuk. Ya aneh kan? Dia cuma 2%. Cina kafir itu cuma 2%, tapi dia dikawal oleh polisi sampai kemana-mana. Giliran kita mau takbiran kagak boleh. Memang secara ajaran tidak ada ajarannya. Sama dengan Kristen, kalau lagi Natalan kita jadi seolah terhina. Semua gereja ada polisinya. Kalau gereja besar ada tanknya. Mau perang nih polisi, ya. Dia seolah-olah nih ingin dibangun citra secara internasional bahwa orang Kristen itu tidak aman dari orang Islam. Itu sebuah kejahatan-kejahatan yang memang dimensinya adalah permainan daripada media massa. Terlalu panjang waktu berlalu. Semoga bisa dipahami kedatanganku hari ini bagian daripada akhbariyatul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.